Selamat pagi Oke Zoners, kembali lagi di Morning Zone dan di sini sudah ada 3.000 orang. Mana suaranya? Ini rame banget ini dan bersama saya ada Om Kemas. Siap, halo. thank you. Halo Om. Waduh, siap, luar biasa ini. Libur panjang ya kan, sekarang sudah masuk akhir pekan lagi nih. Akhir pekan lagi. Ya kan, karena di hari Jumat sekarang kita santai-santai bahasnya berarti. Jangan terlalu serius ya. Iya dong. Sudah capek yang serius. Sudah capek yang serius-serius ya. Om Kem, liburan kemarin banyak orang yang terabas langsung nih. Ya kan, libur bersama di Trabas, ya kan. Kamis, Jumat Trabas. Bablas. Kayaknya sampai nanti nih akhir pekan hari Minggu ini Jakarta nih sepi nih. Ya kan, baru kemudian rame lagi di hari Senin. Betul. Om Kemas jalan-jalan nggak kemarin? Nah, kebetulan kemarin sempat main ke ini ya, tempat kolam renang. Kebetulan ada acara keluarga gitu. Acara keluarga sendiri gitu kan. Iya. Keluarga yang mana nih Om Kem? Pos 1 apa pos 2? Jangan. Cukup 1 aja. Kalau sampai 2 bahaya, Pak. Tapi memang antusiasme dari masyarakat itu sangat tinggi ya. Maksudnya bisa dilihat dari beberapa tempat wisata juga rame gitu kan. Terus rame kemarin banget, juga parah. Kemarin kebetulan ke kolam renang juga lumayan rame gitu. Wah, luar biasa pokoknya. Memang antusiasmenya mereka butuh kali ya. Butuh ya, healing ya, libur panjang ya. Dan memang dimanfaatkan banget karena bertepatan dengan anak-anak libur sekolah ya. Betul. Nah, tapi Om Kem nggak pulang kampung nih. Di mana di Malang ya Om? Malang nih Om. Kebetulan asli ngalam, asli ngalam nih. Baksonya ada yang enak, bakso presiden tuh. Waduh, yang di pinggir rel. Betul. Cakep tuh. Enak itu bener dah. Luar biasa. Tapi nggak kesana pulang? Enggak. Kebetulan memang hari Selasa kan kita harus masuk ya, jadi memang agak jadi agak nanggung ya. Nanggung, betul. Mau pulang ke Malang Selasanya masuk betul, gitu ya. Betul. Mau dipanjangin nanti. Mau dipanjangin kepanjangan gitu. Nanti. Ya segitu. Kita nikmatin aja. Kita nikmatin aja ya. Dan ini saya jaketan terus hari ini karena memang cuacanya belakangan ini Jakarta lagi hujan mendung ya kan. Betul. Menyambut Imlek kayaknya ya. Imlek pokoknya. Dan mudah-mudahan makin banyak hujan makin hoki ya kalau kata ini kan. Kalau menurut kata orang-orang Tionghoa begitu ya. Jadi kalau misalkan hujan itu membawa berkah, membawa rezeki baru lah buat kita semua mudah-mudahan ya. Amin. Di 2025 ini. Om Kem ini lama di Puerto Rico. Kampung saya tuh Puerto Rico. Wah, mantap. Dulu kuliah di sana kan? Kuliah di sana. 7 tahun kalau nggak salah ya. Jangan kebanyakan. Cukup 4 tahun aja, Pak. Pinter dong ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, di Puerto Rico juga katanya rame tuh ya sekarang ya, udah banyak kafe-kafe, udah banyak tempat-tempat wisata juga. Betul. Wah, itu perubahannya sangat luar biasa ya kalau menurut saya. Ini buat yang nggak tahu Puerto Rico tuh Purwokerto ya. Purwokerto. Jangan bingung nanti dia benar-benar mikir ke Puerto Rico lagi. Kalau naik kereta sekarang mungkin sekitar 5 jaman ya. 5 jam ya? 5 jam, betul. Terus kemudian ya seru sih, maksudnya dulu zaman saya tahun 2000-an gitu. 2000 awal nih ya? 2000-an ya? 2000-an Mas? Iya, 2000-an. Jadi kita makan tempe penyet, bukan tempe mendoan. Mendoan itu paling cuma sekitar 1.500. Iya, murah zaman itu ya? Zaman masih murah, terus kemudian tempe penyet. Jadi malum kita anak kos ya, kos itu serba mencari sesuatu yang hemat-hemat gitu. Terus kemudian tempe penyet itu nikmat banget ya, cuma 1.500, 1.200 lah. Di depan kampusnya ada susu murni. Susu murni, betul. Dulu namanya apa ya? Ada depan kampus kan? Bengkel susu kalau nggak salah ya? Iya, kalau nggak salah. Bengkel susu ya? Iya, di situ juga rame tuh ya, anak-anak Unswet. Universitas Jenderal Sudirman. Luar biasa ini benar-benar. Tapi nggak kesana-sana lagi ya, nggak belakangan ini? Terakhir itu udah agak lumayan lama ya, kebetulan sempat ada aktivitas reunian sama teman-teman, tapi sekarang udah enggak. Oh, ini angkatan apa? Perak ya? 25 ya? Lah udah tua juga kita ya. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya Om ya? Yang penting jiwa harus tetap muda ya Om ya? Atau emas jangan-jangan? Enggak kan? Jangan dong, perak aja cukup. Perak 25 aja dulu, 25.
Oh sempat reunian ya. Reunian, betul, seru-seruan. Iya jadi memang musim liburan ini memang banyak dimanfaatkan warga Jakarta ya untuk pelesiran lah gitu ya. Saya ngelihat Jakarta Bandung 7 jam. Padahal sebenarnya kan asli cuma 3 jam 3 ya. jam Jalan darat ya kan. Iya betul. Ini 7 jam, Mbak. Betul. Gitu. Terus udah gitu di beberapa tempat wisata juga terutama yang di daerah-daerah pegunungan ya, betul. Lembang, Ciwidey itu juga rame. Termasuk Bogor juga rame tuh, Pak. Di mana? Di mana? Arah Dieng. Arah Dieng. Itu baru tuh. Dieng bener, Pak. Itu macet sampai lumayan panjang. Itu lagi rame sekarang kan. Betul, arah Wonosobo, Dieng. Memang itu jadi pusat destinasi ya baru sekarang ya. Banyak kafe-kafe estetik katanya. Betul. Dan itu bisa jadi referensi tuh. Betul. Mungkin occasioners yang mau ke arah Jawa Tengah ya, mencari suasana yang berbeda bisa juga ke Dieng, terus ke arah Sikunir dan segala macam itu juga lumayan. Dari Puerto Rico bisa kan lewat situ kan? Bisa, dari Purwokerto masuk ke Sokaraja, Banjarnegara, naik ke atas yang ke arah Wonosobo. Temanggung, Wonosobo gitu yes, betul. Temanggung, Wonosobo. Nah itu jalur tengah tuh, occasioners. Nah itu juga ternyata banyak tempat wisata ya. Betul. Sekarang ya. Kalau dulu kan cuman kebun kol ya. Iya kan, perkebunan. Kebun kol, betul. Iya kan, kebun kol kanan kiri kan. Tembakau ya. Sama tembakau. Iya, benar. Nah, sekarang tuh udah banyak kafe ya. Banyak kafe. Ya. Itu bisa jadi referensi kebun teh juga keren banget. Keren ya. Artinya kalau misalkan 7 jam jauh, misalkan macet ke mana? Ke arah mana Puncak, ya bisa jadi alternatif tuh ke arah yang lain gitu kan. Ke arah Jawa Tengah apa segala macam. Jawa Tengah tuh seru tuh, jalur tengahnya tuh ya. Seru. Dan apa sih kayak sekarang nggak cuma di kota-kota besar ya, destinasinya ya, ke kota-kota kabupaten kayak Purwokerto, Puerto Rico nyebutnya, Purwokerto, terus kemudian Wonosobo, Temanggung gitu, Salatiga. Terus sekarang tuh juga jadi destinasi wisata ya. Betul. Dan memang kalau memang yang kayak pengen slow living ya, nah di situ tuh ya, slow living ya. Cakep banget itu. Lagi ngetren tuh ya, slow living ya, karena pace di Jakarta kan kenceng nih. Betul. Ya kan kerja mulu ya kan, kerja gitu ya kan. Kalau di sono bengong kerja, bengong gitu ya. Waktunya habis. Ngopi. Waktunya habis. Ngopi bengong. Tapi kita butuh loh. Butuh Pak. Butuh untuk menyeimbangkan pace kerja yang terlalu tinggi di Jakarta, Pak. Betul. Kita ibaratnya udah hektik dengan di Jakarta, butuh sesekali liburan yang suasananya santai, enak gitu kan. Magelang pun juga mulai enak ya kan. Oh Magelang juga enak ya. Dan mulai naik juga kan semenjak ada Pak Prabowo ngadain acara di sana kan. Oh di Tidar. Gitu. Iya. Dan memang jadi rame sekarang ya. Rame Pak. Kalau ke Jogja kan kayak udah overpopulated ya. Betul. Turis ya. Betul. Weekend ya. Jadi kayak wah udah terlalu rame nih di Jogja nih gitu. Ya kan. Ya udah deh geser deh gitu ya kan. Nah gesernya ke kota-kota sebelahnya tuh Solo. Betul. Ya kan? Oslo Pak, Oslo. Ya kan? Terus mana? Salatiga kayak gitu-gitu ya kan. Salah tuh. Semarang juga seru kulinernya. Semarang juga seru banyak kulinernya. Semarang tuh kayak itu. Jadi antara Semarang dengan Salatiga. Mana Pak? Mana Om? Yang kebun kopi itu Banaran ya. Oh Banaran. Iya tuh enak juga tuh Pak. Enak. Itu puncaknya Semarang itu Pak. Iya kan? Cakep tuh. Wah, Pak Dwi ini juga jalan-jalannya gitu ya. Tapi kita seneng ya kalau menerabas daerah-daerah baru ya. Maksudnya tes gitu daerah-daerah baru. Dan road trip itu ya serunya ya nyobain daerah-daerah baru ya kan. Kadang-kadang nemu hidden gem yang wah gila keren pemandangannya gitu kan. Apalagi pas kebetulan misalkan wah makanannya enak, view-nya juga pas gitu kan, harganya ramah di kantong. Wah cocok itu Pak. Nikmat sekali itu. Nikmat sekali ya. Tapi kemarin nggak kemana-mana ya pasti. Kemarin nggak kemana-mana kebetulan. Ini suami-suami yang hemat ini. Karena nggak kemana-mana, dompet aman biasanya. Ya aman nggak aman sih Pak. Karena kemarin kan sempat berenang. Ya biasa kan. Iya ya anak-anak pada. Itu di mana sih Pak? Kebetulan kan rumah saya nggak jauh dari Sawangan ya. Sawangan, arah yang ke arah Bogor dikit melipir-melipir gitu. Oh tuh ada juga ya tempat-tempat seru ya? Ada. Ada kolam renang yang ibaratnya khusus buat private, maksudnya nggak banyak private gitu pool. Kan. Private pool ada. Gitu. Pemandian air panas Pak? Bukan? Enggak, kebetulan kolam renang biasa. Oh kolam renang biasa. Daerah Parung ada. Daerah Parung. Ada. Parung Pak, private pool. Ada.
Otaknya kemana-mana. Dan konotasi. Bahaya nih Om Dwi nih. Ampun deh, ampun. Nggak dibawa keluarga, Pak. Bawa keluarga. Kita sabu. Ya tapi boleh nih Okezoners nih kalau punya referensi-referensi tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang seru buat healing ya, buat healing, rekreasi. Nanti kan mudah-mudahan ada lagi tanggal merah panjang tuh. Kapan ya? Iya, kapan ya? Kayaknya awal-awal puasa tuh anak-anak sekolah libur. Nah, nanti menjelang Lebaran juga libur tuh, tapi kan mudik ya. Betul. Ya, betul. tapi paling nggak di sekitar destinasi mudik. Nah, itu kan bisa tuh melipir tuh Pak. Bener. Ya, dan kan? itu juga jadi apa? Perekonomian yang dia ada di radar juga semakin maju Mas. Betul. Kayak gitu kan. Betul. Luar biasa pokoknya. Iya dan banyak banget kafe-kafe estetik lah sekarang. Betul. Saya waktu itu kan pergi dari Semarang ke Bawen. Iya siap. kan, keluar tol Bawen, lewat Salatiga, lewat jalur selatan Pak, ke arah Puerto Rico. Jadi mau ke Puerto Rico tuh saya muter dulu ke Semarang gitu. Wah, ya kan? jauh juga ya. Iya bener ya. Road trip kan ceritanya sama keluarga kan. Betul. Ngelihat situasi. Wah ternyata Wonosobo dan sekitarnya ya, itu udah beda banget Pak. Betul. Asli. Betul. Itu bagus banget ya. Banyak gunung kan di situ ya. Betul. Dan banyak destinasi yang ibaratnya mungkin dulu tidak terjamah ya, terus kemudian oleh warga sekitar dimaksimalkan, dimanfaatkan gitu. dan jadi bagus loh. Sangat bagus. Memanfaatkan potensi lokal juga kan, kayak kopi, tembakau gitu-gitu ya. Itu betul. hidup banget ekonominya. Sangat itu. Dengan wisata ya. Betul. Jadi memang sebenarnya dengan apalagi sekarang ya, kalau misalkan kita ngeliat penginapan, itu sekarang orang udah jarang melihat kepada hotel-hotel. Mereka pengen kembali ke suasana, ke glamping, ya kan? Iya. Itu udah balik ke alam. Itu sekarang rame Pak, serius Pak. Iya, glamping. Glamping itu makin jadi happening sekarang. Saya bingung kamar mandinya doang sih Pak. Kalau camping gitu Pak, tapi itu ada ya pasti. Tapi kalau yang glamping yang beberapa tempat itu sudah enggak juga Pak. Menyediakan memang kamar mandi di luar sengaja. Jadi kamar mandi rame-rame, tapi banyak kok. Kayak kemarin main ke arah Bandung juga banyak gitu kan. Gitu. Terus cabin juga banyak sekarang ya, hotel cabin ya. Betul. Yang di tengah-tengah hutan ya. Betul. Kayak memang sekarang itu destinasi untuk liburan atau mungkin penginapan itu orang udah mulai banyak yang beralih ya. Iya. Makanya konsep-konsep hotel yang biasa, yang konsep-konsep yang ibaratnya tidak punya estetik atau punya keunikan. Gedung dan konvensional gitu aja kayak jarang ya. Jarang sekarang. Mereka udah punya banyak themes yang tema-tema yang gitu khusus kan? ya. Gitu. Seru juga sih. Seru. Nah, ini ngomongin soal ini nih, tahun sekarang Imlek apa sih ininya? Sekarang itu ular kayu ya. Ular kayu. Sebagai pakar Feng Shui nih. Waduh. Nih Om Kemas nih, ini pengasuh rubrik Feng Shui ya. Nggak tahu di mana tapi. Ini kita nyontek aja di okezone.com ya, di lifestyle.okezone.com tuh. Baca tuh sekalian ya, Om Kemas. Iya. Ini kalau misalkan di 2025 ini, kalau dilihat sebenarnya ada beberapa ada CEO yang bisa dibilang dalam konotasi akan mengalami lebih banyak keberuntungan gitu. Banyak hokinya. Gitu. Apa ini, ini kalau dilihat ada CEO Kelinci, itu dikenal dengan keberhasilan dalam bisnis dan investasi. Siapa di sini yang CEO-nya Kelinci? CEO Kelinci. Nggak ada. Terus kemudian CEO Naga akan menikmati keberuntungan finansial karena Dragon siapa Dragon? Nggak ada juga. Karena karir, peluang bisnisnya akan semakin naik nih di tahun ini katanya, komunikasinya juga semakin lancar. Terus kemudian CEO Ular, peningkatan pendapatan dan kesuksesan, gitu. Itu yang beruntung. Tapi jangan berkecil hati juga dengan yang CEO anjing, babi maupun monyet. Itu juga masih mendapatkan energi positif. Jadi memang masih oke lah, tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan. CEO-nya apa Om? Kebetulan saya anjing. Gitu. Masih hoki tapi ya? Alhamdulillah. Saya kalau nggak hoki saya nggak percaya nih. Iya, benar. Tapi gini Om, kalau misalkan kita ngomong soal Imlek ya, sebenarnya kita harus berterima kasih sama Gus Dur sebenarnya. Iya. Iya kan? Kita tahu 2001 itu kan memang
semua bisa dibilang agak sulit ya untuk merayakan Imlek, bahkan jangan merayakan, untuk memperkenalkan budaya Cina di Indonesia pun juga sangat susah. Gitu. Terus kemudian 2001 udah mulai terbuka tuh sudah mulai terbuka dan Gus Dur sudah menandatangani bahwa Imlek itu jadi hari libur nasional. Itu Om Kem, jangan kemana-mana dulu nih ya. Siap. Kita ngomongin soal Imlek sesaat lagi. Oke Zoners, tetap di Morning Zone. Ya, kembali lagi di Morning Zone, masih bersama dengan Om Kemas. Kita masih ngomongin soal Sio nih. Imlek, Sio ya kan, dan budayanya. Tadi kan dibahas sejak 2001 ya. Betul. Imlek itu akhirnya menjadi hari yang dirayakan, terus kemudian libur nasional juga, ya kan. Terus kemudian kebudayaan-kebudayaannya juga banyak yang akhirnya bermunculan ya. Betul. Barongsai. Terus apa lagi Om? Ada juga dapat kue dodol itu nggak sih Om? Apa sih yang kue keranjang ya? Kue keranjang ya kan. Ibaratnya budaya itu sudah Bandeng. Iya, di daerah Tangerang ya, Bandeng ya. Betul. Yang di Tangerang. Jadi memang semuanya akhirnya setelah 2001 itu jadi orang makin terbuka, orang jadi mengenal budaya Tionghoa gitu kan. Sekarang ini kan mulai banyak kayak misalkan lampion, ya kan. Budaya-budaya yang ibaratnya kelenteng-kelenteng yang dulu yang takut untuk merayakan sekarang udah bebas gitu. Betul. Dan makin beragam ya pastinya. Makin beragam, kita betul. Dan kalau kita lihat memang ini menjadi warna sendiri ya. Betul. Di budaya Indonesia, apalagi akulturasi budayanya tuh terasa banget. Betul. Dan emang seru gitu. Seru banget. Dan kalau misalnya ini Om, kalau tadi masih ngomongin soal Sio nih, saya penasaran nih. Ular kayu tuh ada filosofinya nggak sih? Ular kayu ya. Apa ular itu karena dia berkelok-kelok itu akhirnya kemungkinan besar jalan kita masih terkeok-keok nih. Waduh, iya. Ya kan, apalagi di awal tahun nih ya kan, masih ada yang belum. Ya kan, Om Ferry ketawa tuh, mungkin dia ngalamin ya, mungkin di awal-awal tahun ini kehidupannya penuh lika-liku gitu ya kan. Om Alex juga tuh kan, iya kan, kehidupannya juga masih simpang siur gitu. Mas Dwi itu juga ya kan, anak-anaknya gimana nih gitu, masih bingung gitu ya. Tenang, ini masih di awal tahun ya. Teman-teman masih di awal tahun nih, tenang ya. Oke Zoner, tenang ya, bagi yang masih belum menentukan kehidupannya mau gimana di tahun 2025 ini, tenang, ini masih awal tahun. Jadi kalau misalkan nanti ke depannya bisa jadi lurus kayak kayu. Nah, gitu maksudnya. Iya. Enggak gitu ya? Enggak gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari gambarannya itu diperkirakan akan mendominasi perpaduan karakteristik unik. Elemen kayu membawa inovasi dan kemampuan beradaptasi untuk memperkuat sifat kebijaksanaan intuitif milik si ular itu. Jadi ular itu melambangkan transformasi, kebijaksanaan, pembaruan. Terus kemudian elemen kayunya itu juga akan meningkatkan kreativitas dan energi pertumbuhan di berbagai aspek kehidupan. Jadi sebenarnya memang kita harus karena ini tahunnya positif ya. Jadi kita harus berpositif supaya kita bisa meraih. Itu afirmasi positif akan mempengaruhi kehidupan kita secara positif. Betul. Rezeki itu akan semakin datang gitu kan? Iya kan? Jangan lupa tuh. Iya kan? Betul. Awal tahun tuh harus positif ya. Positif. Biar kata berliku-liku nanti suatu waktu di tengah tahun, ya kan? Tiba-tiba tetap begitu aja. Enggak. Tetap ada perubahan. Ya kan? Jauh lebih baik gitu harapannya. Kalau misalkan kita berusaha, insya Allah kan nanti semuanya pasti ada jalannya, nggak mungkin nggak gitu sih Pak. Dan kita ngelihat filosofi ini memang bagus ya, maksudnya di Tionghoa sendiri ya, maksudnya di masyarakat Tiongkok di China itu juga percaya gitu dengan filosofi ini gitu. Betul. Mudah-mudahan ini menjadi tahun yang penuh dengan berkah lah ya buat kita semua ya, mudah-mudahan ya. Amin. Gitu. Jadi jangan patah arang ya kan, jangan patah semangat. Tahun 2025 ini kita harus tetap optimis, kata Mas Kem gitu. Harus dong optimis. Harus ya. Positive vibe. Positive vibe. Om Kem, ini kita beralih sedikit nih. Apa yang lagi rame di Okezone ya kan, terutama di lifestyle nih, di rubrik lifestyle. Ya, memang channel lifestyle. Ya, kalau di lifestyle itu memang sekarang memang kita lebih banyak membahas soal Imlek ya. Karena memang di tahun ini juga luar biasa karena
banyak tantangan juga ya. Iya. Banyak tantangan. Dan dari sisi lifestyle apa tantangannya Om? Tantangannya sekarang banyak Pak, karena bisa dibilang semua perekonomian ini kan agak sedikit agak sedikit lesu gitu kan. Nah, harapannya sih di tahun ini dengan positive vibe gitu kan. Harapannya semua jadi jalan semuanya, maju semuanya dan berkembang gitu kan. Memang kita akhirnya beberapa Imlek ini kita menularkan positive vibe gitu kan, agar orang-orang yang membaca juga mempunyai positif juga gitu kan, aura positif. Akhirnya kita juga sama-sama bisa menghasilkan yang maksimal. Imlek pun kita juga cari beberapa artikel-artikel yang menarik gitu kan, yang unik gitu kan. Jangan sampai pada saat pembaca Okezone itu melihat kok ini kok negatif sekali tulisan dan segala macam. Kita pengennya vibe-nya itu terus positif, mengalir, terus mengalir. Contohnya apa tuh? Gitu. Misalnya artikel-artikel yang positif nih. Ini sebenarnya kayak penasaran nih. Kayak misalkan ini di Imlek nih. Ternyata itu dalam perayaan Imlek itu ada beberapa pantangan makanan. Wah, baru tahu saya. Apa tuh? Kalau pada saat Imlek itu yang pertama nggak boleh makan bubur. Wah, gue doyan. Kan? Bubur, Pak. Kenapa bubur? Kenapa? Karena memakan nasi atau bubur itu nggak boleh makan nasi juga nih? Oh enggak, bubur. Oh, buburnya. Bubur. Okay. Gitu. Jadi mereka punya kepercayaan bahwa itu akan mendatangkan kemiskinan sepanjang tahun. Oh, karena konteks dari buburnya itu nasinya sedikit, airnya banyak, Pak. Oh. Filosofinya seperti itu. Jangan ada makan bubur ya. Ya, gitu. Udah. Jadi dikaitkan bahwa itu akan di setahun ke depan akan menimbulkan kemiskinan dan kesulitan. Wah, setahun loh, gitu. Setahun loh. Efeknya setahun. Makan bubur sekali efeknya setahun, Pak. Gitu. Iya, terus kemudian kayak nggak boleh makan kepiting atau lobster. Kepiting atau lobster? Mahal. Ya. Asam urat kalau saya sih udah nggak boleh ya. Udah pasti kagak. Ya. Karena filosofinya adalah kepiting itu jalannya mundur. Ya gitu. Menyamping dan mundur, Pak. Gitu kan. Jadi kan nggak boleh. Nggak boleh ya. Gitu. Itu melambangkan bahwa ini banyak simbol-simbol. Itu selama setahun itu akan berdampak ke kitanya gitu. Terus nggak boleh makan apa lagi Om? Terus nggak boleh menghabiskan ikan yang utuh, Pak. Jadi kan ada ikan bandeng tuh biasanya tuh ya kan, acara-acara itu nggak boleh langsung dihabiskan, Pak. Hah? Nggak boleh dihabiskan. Karena kalau dihabiskan itu rezekinya habis. Rezekinya habis tahun itu. Disisain. Jangan. Gitu. Iya. Jadi nggak boleh makan. Filosofinya seperti itu ya. Filosofinya ya. Gitu. Lanjut. Unik sih. Iya. Gitu. Terus kemudian juga ada beberapa tradisi unik juga pantangan-pantangan. Misalkan kayak. Warna juga kayaknya ada ya. Kenapa? Warna ada. Warna harus merah gitu. Warna harus merah, Pak. Karena kan kalau misalkan dari Imlek sendiri kan konteks merah itu kan berani ya, merah nyala dan itu melambangkan positif gitu kan, melambangkan positif. Gitu. Terus kemudian nggak boleh ngomong negatif gitu. Itu juga pantesan Om Game sekarang ngomongnya positif dulu ya. Kita harus positif vibe gitu kan. Gitu. Terus kemudian ada yang unik nih, jangan bersih-bersih atau menyapu. Nah, ini cocok nih. Saya males emang. Ini yang mager, yang mager-mager itu nggak boleh. Nggak boleh bersih-bersih? Nggak boleh. Di hari Imlek? Di hari Imlek. Kalau perlu sebelumnya. Jadi memang kan banyak tuh bersih-bersih. Kemarin kan? udah bersih-bersih apa belum? Kalau udah bersih-bersih pas Imlek, kenapa tuh? Nggak boleh. Karena diibaratkan itu membuang rezeki. Membuang rezeki. Gitu. Jadi kalaupun misalkan harus. Tapi kan kita bisa switch ya. Maksudnya kayak mau bersih-bersih itu membuang hal-hal negatif misalnya gitu. Ya kan bisa jadi ya? Bisa jadi. Cuman karena pas misalkan di awal-awal Imlek itu dianggapnya itu sebagai membuang rezeki. Ini pasti Imleknya nih ya? Membuang rezeki. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Terus kemudian ada yang menarik itu. Saya baru tahu loh nih. Dilarang menggunakan benda tajam gitu. Karena percaya bahwa benda tajam umumnya akan memotong aliran kekayaan dan kesuksesan. Wah, repot jadi kang daging. Ngeri ya? Ngeri. Ya kan? Kalau jualan di pasar gimana nih? Nggak pakai pisau dia. Mungkin libur dulu, Pak. Iya bener ya. Libur dulu ya. Gitu kira-kira. Waduh ini artikel-artikel yang seru nih. Ya, seru. Nah selain itu Om Game, selain Imlek ya, kira-kira apa sih yang sekarang lagi rame di kalangan
anak-anak muda nih terutama nih, gitu ya kan, apa olahraga, fashion gitu ada nggak sih? Fashion sebenarnya sekarang tinggal mengikuti aja ya Mas ya, kembali ke warna 2025 ini apa? 2025 ini masih banyak yang kebelah ya, tapi warna-warna cerah kayaknya masih banyak yang cari. Warna-warna gitu. Cerah ya? Warna-warna cerah gitu, secerah hati kita gitu kan, menghadapi 2025 ini. Itu warna-warna cerah. Nah kalau gaya hidupnya yang kan sekarang banyak juga ya masyarakat di kota-kota besar ya, di Jakarta gitu ya. Sekarang kayaknya rajin banget lari tuh Om. Betul. Nah, saya tuh penasaran sebenarnya nih ya. Ini out of topic ya. Maksudnya nih, ini pertanyaan dadakan nih. Waduh, nggak disetting nih ya. Nggak disetting ya, kayak pesulap kita. Iya. Nggak penasaran aja Om. Beberapa bulan terakhir gitu ya, kan saya ngelihat gitu ya, sering lewat di daerah Senayan gitu, itu kan GBK terutama, itu banyak banget yang lari malam Om. Lari malam. Iya, lari malam-malam, iya kan, jogging mereka rombongan, kayaknya setelah pulang after hour gitu ya, after office hour gitu, ya kan, mereka pulang tuh, ya kan, mereka pulang, mereka nggak pulang, mereka kumpul di GBK, ya kan, terus kemudian mereka lari bareng. Nah, menurut Om Kem sendiri, lari di malam hari itu aman nggak sih? Baik, jadi gini, kalau untuk lari sebaiknya itu dilakukan pada pagi hari. Kenapa? Karena kalau di malam hari biasanya kondisi kita sudah capek. Iya. After office itu kita tenaga fisik dan segala macam kita sudah capek. Kalaupun misalkan mau olahraga, sebaiknya itu olahraga yang tidak pakai kardio. Kenapa? Karena kondisi capek, jantung kita akan bekerja lebih keras. Nah, itu yang dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan gagal jantung, terus kemudian banyak kecapean dan segala macam. Gitu. Sebaiknya kalau misalkan bisa olahraganya itu ya yang ringan-ringan saja gitu. Jangan lari yang ibaratnya benar-benar menghabiskan kardio yang tinggi gitu. Mungkin kalau ngangkat beban masih oke gitu kan. Jalan masih oke. Banyak gitu. Pak yang lari Pak sekarang. Betul. Iya. Saya juga mikirnya gitu. Maksudnya ini iya, mau polusi betul. Kalau pagi kan orang masih fresh, masih enak, udara masih seger gitu kan. Butuh oksigen gitu. Banyak banget sekarang. Ya kan yang lari di GBK itu. Betul. Iya. Trennya fiksi kan malam. Iya. Sekarang lari Pak. Betul. Sekarang lari tuh, dulu kan sepedahan. Sekarang lari. Wah rame banget. Kalau ke GBK malam-malam. Betul. Jam 6, jam 7 sore tuh. Dulu saya 7 pernah malam, jam 8 tuh pernah masih gitu rame. Pak. Ngalamin gitu. Cuman memang akhirnya ya lebih capek aja gitu. Memang sebenarnya banyak orang yang berprinsip bahwa ya udah gue udah capek, gue tidur enak bangunnya segala macam. Iya, sekalian capek gitu ya. Sekalian capek. Tapi kan memang artinya sekali lagi olahraga boleh tapi jangan sampai diforsir. Apalagi yang kardio. Kardio itu kan memacu jantung biar lebih kuat lagi gitu. Itu yang saya diskusi dengan beberapa dokter, saya ngobrol dengan beberapa ahli gitu. Sebaiknya untuk malam hari kondisi sudah lelah, udah capek, sebaiknya jangan berolahraga yang terlalu berat gitu. Sebaiknya gitu. Tapi kalau misalkan menurut Okezoner itu masih bisa ditolerir ya silakan saja gitu. Tapi harus tahu kondisi tubuh dulu. Betul. Ya kan, kondisi tubuh sendiri. Betul. Itu yang paling penting kan. Betul. Sanggup nggak nih gitu ya kan. Kalau Om Kem kan ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Intinya gitu. Jangan dipaksakan. Iya. Gitu, karena usia juga kan. Aduh, iya karena ada 25 tahun tadi ya. Ini udah reuni perak Pak. Kuliahnya reuni perak bayangin. Iya. Gawat. Berarti emang itu yang paling penting ya. Memahami tubuh sendiri. Betul. Ya. Terus kemudian melihat sanggup nggak nih gitu. Terus kan load kerja masing-masing orang kan berbeda. Betul. Nah ketika ketemu teman-teman kan dari masing-masing kantor ya. Betul. Mungkin yang satu nih tidur siang mulu Pak. Ya kan. Jadi masih seger gitu begitu mau jogging. Ya kan. Tapi yang satu misalnya gitu, meeting udah 5 kali gitu. Betul. Ya kan. Udah habis otaknya diperes. Betul. Nah itu kan juga kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi benar-benar harus tahu masing-masing kondisinya baru kemudian melakukan aktivitas olahraga gitu ya. Betul. Dan sebenarnya kalau misalkan dilihat tubuh kita itu sangat-sangat pintar kok. Pada saat kita tubuh lelah dan segala macam, ya udah jangan dipaksain Pak. Iya. Dan dia akan ngasih sinyal ya. Iya. Sinyal-sinyal itu pasti kelihatan, cuman ya itu jangan dipaksakan. Iya. Kalau misalkan kita merasa nggak apa-apa gitu kan, nah yang ada juga nanti
berakibat fatal. Dan nggak enak sama temen nih, nggak enak sama temen nih, udah janjian gitu ya. Ternyata drop yang bahaya. Ya mungkin kalau misalkan nge-gym sekalian kan lebih enak gitu kan. Misalkan ya di situ kan ada angkat angkat barbel dan segala macam gitu kan. Itu lebih aman ya. Intinya jangan terlalu yang berat lah. Gitu. Karena itu kan bahaya pokoknya jangan olahraga yang berkardio. Yang memacu jantung lebih kuat lagi karena ya itu kondisi kita kan sudah lemah, udah lelah dan segala macam. Dan banyak kejadian juga ya. Banyak Pak. Banyak kejadian juga orang yang olahraga terus kemudian akhirnya kena indikasi penyakit yang sebelumnya mereka nggak tahu loh. Mereka punya penyakit itu gitu. Ya. Jadi harus rajin check up juga nih Okezoners. Kayak silent killer juga ngeri-ngeri. Iya itu ngeri, silent killer tuh ngeri ya. Dan juga jangan dipaksakan kalau misalkan kayak pagi nih kurang tidur gitu kan. Terus langsung olahraga. Olahraga pakai kardio maksain. Itu bahaya Pak. Itu bahaya. Jadi memang harus ya kita yang pahami sayangin diri kita, yang tahu adalah kita. Wah, luar biasa nih. Ya. Jadi olahraga boleh tapi waktunya terus kemudian kondisi tubuh dan jenis olahraganya itu benar-benar harus disesuaikan dengan tubuh dan kemampuan diri gitu. Betul Pak, betul. Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan nggak enak Pak. Benar nggak? Bahaya, lecet nanti Pak. Hah? Maksudnya apa nih? Ini kakinya lecet Pak maksudnya Pak. Kalau dipaksakan lari gitu kan. Benar. Dia bersihin aja sendiri biarin. Mas Dwi ketawa aja. Ya, aduh terima kasih Om Kem buat waktunya, buat knowledge-nya juga ya. Sama-sama. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini ya kan masih awal tahun lah ini ya kan. Masih di bulan Januari. Betul. Mudah-mudahan ya, ini progresnya semakin bagus. Amin. Ya, positive vibes terus ya Mas ya. Amin. Dan mudah-mudahan terus sehat yang pastinya. Amin. Untuk bisa meraih impian-impian di tahun 2025. Amin. Ya, terima kasih Okezoners, terima kasih Om Kem. Thank you. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Andri pamit undur diri dan Kemas Irawan, thank you. Pamit undur, terima kasih.